Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di malam Senin. Bertepatan dengan malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal yang dari mana tadi pagi kita melaksanakan banyak orang-orang yang sholat malamnya dilakukan, ada yang bersyukur pada malam hari, bahkan sebagian ada yang membacakan maulid pada malam hari. Kenapa? Karena pengambil berkahnya dari pas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam 12 Rabiul Awal, yang mana pada 12 Rabiul Awal adalah hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berbanyak peristiwa. Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada 12 Rabiul Awal. Terjadinya persatuan dari kaum Muhajirin dan Ansar oleh Nabi Muhammad SAW itu pun terjadi pada 12 Rabiul Awal. Banyak peristiwa pada 12 Rabiul Awal. Artinya apa? Ada keistimewaan pada bulan 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang berkat Allah, sebelumnya kita doakan berkhusus kepada guru kita Habib Alwi bin Muhammad Attas yang tidak hadir pada hari ini, namun mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikabul segala niat dan hajatnya, kabul dunianya, hajat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat juga di sini juga Habib Adi Al-Habzi, juga di sini ada Habib Abdurrahman Sekab, Syekh Ahmad dan seluruhnya para hadirin, khususnya kepada saudara juga semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, berkah selamat dunia wal akhirat, amin ya Allah rabbal alamin. Melanjutkan kepada yang tadi, perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Bukan berarti Nabi Muhammad lahir di bulan yang mulia. Banyak orang yang mengatakan, oh Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan yang mulia 12 Rabiul Awal. Salah. Oh salah. Justru 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal menjadi mulia berkat adanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada ulama jangan sampai nanti menjadikan fitnah. Nanti ada orang lahir pas Rabiul Awal, oh anak saya mulia jadi nabi. Ada orang lahir di bulan Rabiul Awal, oh anak saya lahir di bulan Rabiul Awal, orang-orang yang mulia. Tidak. Tapi Rabiul Awal tidak pernah akan menjadi mulia kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal menjadi sempurna, menjadi mulia berkat adanya Nabi Muhammad. Dan tidak ada bulan-bulan yang mulia lainnya seperti bulan Muharram, Surah Mi'raj dan sebagainya. Tidak ada bulan yang mulia, bahkan Ramadan pun tidak akan mulia kalau bukan sebabnya baginda Nabi besar Muhammad. Seperti mana yang belum lama sudah dibahas di sini oleh bagian dikatakan oleh Mas Syahrani dalam kitab Fathul Mustad, bisa dikatakan bahwa inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif summa lailatul qadar. Hari yang mulia adalah malam lahirnya Nabi Maulid, dan itu yang kedua apa? Bulan hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Kata Nabi Muhammad, hari Jumat adalah pemimpinnya hari. Dia katakan bahwa malam bulan Maulid dengan malam Lailatul Qadar itu lebih mulia buat malam Maulid dibandingkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau bulan Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat ke muka bumi, sedangkan pada bulan Maulid Allah ciptakan baginda Nabi besar Muhammad ke muka bumi ini. Kalau di bulan Qadar Allah turunkan rahmat khusus kepada siapa? Kepada umat Islam saja. Allah turunkan anugerah dan rahmat kepada khusus umat Islam saja. Tapi lahirnya Nabi Muhammad Allah turunkan rahmat dan anugerah bukan khusus umatnya Nabi saja, tapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau mampu ciptakan untuk memberikan rahmat untuk seluruh alam, bukan khusus untuk umat Islam saja, bahkan seluruh hewan dan tumbuhan mendapatkan kasih sayang dari Allah berkat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan pada bulan Maulid yang kedua, kenapa sebabnya bulan Maulid dengan malamnya Lailatul Qadar lebih mulia bulan Maulid? Karena kalau pada bulan Lailatul Qadar turunnya rahmat Allah, sedangkan pada bulan Maulid Allah lahirkan manusia yang pada mana manusia tersebut adanya rahmatnya Allah dan anugerahnya Allah. Berarti apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan ada yang namanya anugerah. Kalau tidak adanya Nabi Muhammad, tidak akan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan rahmat khusus kepada umat Islam saja, kepada khusus umatnya Nabi saja, tapi Allah menciptakan Nabi Muhammad khusus apa? Memberikan rahmatan lil alamin, bukan khusus umat nabinya saja, bukan kepada negeri Islam saja, tapi khusus
seluruh pada agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, bermakna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna sedikit daripada makna innallaha malaik, biar tak jadi salah paham, salah tafsir. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya kita gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Artinya apa? Ya Allah, semoga limpahkanlah salawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad artinya apa? Ya Allah, limpahkan salawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Terus kalau Allah salawat, gimana salawatnya Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Terus Allah salawatnya gimana? Masa Allah ketemu Allah? Kalau kita salawatnya gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala, lalu jawabna wa ala ali sayyidina. Artinya apa? Ya Allah, semoga salawat, limpahkan salawat kepada siapa? Ya Allah, aku memohon kepada Allah limpahkan salawat kepada. Terus kalau Allah salawatnya gimana? Kalau Allah bersalawatnya sama kayak kita, berarti Allah minta kepada Allah lagi dong. Oh, Allah bersalawat, Allah mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, berarti ada Allah lagi. Tidak. Tapi apa? Salawatnya Allah nggak sama dengan kita. Kan kalau kita memohon Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi salawatnya Allah beda. Tahu salawatnya Allah apa? Salawatnya Allah adalah apa? Rahmat yang tidak terhenti, khusus kepada umatnya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawatnya Allah itu adalah apa? Rahmat yang tidak terhenti, khusus kepada Nabi Muhammad kekasihnya. Kalau kita berdoa kepada Allah, jadi nggak sama. Kalau sama berarti Allah minta kepada Allah lagi. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Allah juga bersalawat, Allah juga mengucapin Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti ada Allah lagi? Bukan. Artinya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kasih sayang khusus kepada Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Sedangkan salawatnya malaikat, malaikat salawatnya gimana? Sama sama kita? Beda. Kalau kita salawatnya apa? Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad rahmat. Limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Itu salawatnya kita. Kita memohon kepada Allah, ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau malaikat gimana salawatnya? Salawatnya malaikat adalah doa kepada siapa saja yang berdoa kepada Nabi Muhammad. Kita pada hari ini bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah telah mengampuni dosa kita berkat doanya malaikat. Karena malaikat itu maksum, tidak punya dosa. Malaikat tidak tidur, nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak tidur tiap harinya. Nah, malaikat itu maksum, tidak berbuat dosa. Bagaimana kalau malaikat berdoa kepada kita, memohon kepada Allah untuk kita? Ya Allah, ampunilah fulan. Ini orang sedang berminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini orang sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ini fulan sedang bersalawat kepadamu, ya, bersalawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ini orang-orang sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa ini. Bisa dosa kita bakal diampuni oleh Allah karena berkat doanya malaikat tak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat maksum, tidak punya dosa. Karena kita, doa kita terkadang tertunda, tidak terkabul-kabul. Sebabnya apa? Dosa kita yang banyak kepada Allah. Dosa kita yang menyebabkan, dosa kita ini menyebabkan apa? Menyebabkan doa kita terhambat lama diijabah. Kalau malaikat sekali ngangkat tangannya, udah diijabah doanya. Nah, kita hari ini bersalawat kepada Nabi Muhammad berkat apa? Berkatnya salawat, berkatnya burdah yang kita baca ini. Mudah-mudahan malaikat yang hadir pada hari ini yang tidak kita lihat, malaikat ini memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari sini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Hadis kalangan daripada Sayyid Ahmad Al-Haisimi rahimahullah taala wa nafa'ana fi darin amin. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla aliyan salatan biha asra. Siapa yang kata Nabi Muhammad di sini mengatakan man shalla aliyan, siapa orang yang bersalawat kepadaku wahidan, satu kali. Man shalla alayya salatan, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali doang. Salatan biha asrah, Allah ganti dengan 10 salawat kepada kita. Barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad, barang siapa bersalawat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali. Man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali. Salatan biha asrah, dibalas dengan 10 salawat. 10 salawat kepada kita maksudnya gimana? Bukan Allah menyebut salawat kepada kita, Allahumma shalli ala maulana, bukan. Maksudnya apa? Allah bersalawat kepada kita, Allah gantikan siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah gantikan balasan kepada kita apa? Rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Nah,
Nah, kalau kita dapat rahmatnya Allah, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, tapi karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmatnya Allah tidak Allah berikan khusus hanya kepada siapa? Kepada orang yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semua orang pengen dapat rahmatnya Allah. Gimana, Beb? Saya pengen dapat rahmatnya Allah. Harus melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Melalui siapa? Melalui apa? Warasatul anbiya, melalui para warisannya siapa? Para ulama, para habaib. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi Muhammad sudah lebih dari segalanya. Dulu pernah setelah wafatnya Nabi Muhammad, itulah ada yang disebut dengan para salafun salih. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, terus Imam Syafi'i Jalani sampai Imam yang lainnya, itu disebut dengan apa? As-salafun salih. Itu ketika wafatnya Nabi, ada satu ulama bilang, ayo cepat kunjungi ke Mekah, pergi ke Madinah, semua mari. Ngapain? Ambil warisannya Nabi. Orang pada lari-lari, orang butuh duit. Sedangkan yang dulu warisan Nabi nih, ayo kita ambil warisan Nabi. Pas udah sampai ke sana, dia pulang kecewa. Kenapa kau? Ya, kau bohongin saya. Katanya ada warisannya Nabi. Sampai sana cuma ceramah, sampai sana cuma nasihat. Mana warisannya? Udah saya capek-capek datang. Saya mau ngambil ya, mungkin warisan Nabi ada dirham, duit. Mungkin warisannya Nabi itu apa ya? Mungkin makanan tiap enggak. Ternyata sampai sana saya dapat nasihat. Katanya warisan. Itu yang disebut dengan warisannya Nabi. Nabi memberikan apa? Warisan bukan berupa uang, bukan dirham, tapi apa warisannya Nabi? Al-ilmu. Dakwah itu warisannya Nabi itu. Ilmu warisannya Nabi Muhammad. Dakwah warisannya Nabi Muhammad yang sampai sekarang turun menurun dari umatnya Nabi sampai kepada kita pada hari ini. Yang mana warisannya Nabi itu muncul turun kepada para siapa? Kepada para habaib, para ulama-ulama. Maka kita sebagai orang-orang yang mengetahui ilmu, ucapkanlah, katakanlah. Kenapa? Man su'ila al-ilmi faqad ajrallah yaumil qiyamah. Orang yang punya ilmu disembunyiin, punya ilmu tahu hukumnya. Hukumnya ini haram, ini halal. Tahu ilmu nggak diamalkan, nggak dikasih tahu. Nanti di hari kiamat Allah ajak orang tersebut dilemparin api nerakanya Allah SWT. Jadi nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak perlu jadi apa, nggak usah jadi ustadz dulu. Kalau yang namanya tahu ya tahu pasti tahu. Nah, pasti tahu nih haram misalnya. Nggak usah nungguin, nggak usah nungguin apa? Nungguin benar. Beb, kan karena saya juga belum benar. Jangan nasihatin orang lain kalau diri kita belum benar. Emang betul. Cuma apa? Jadikan ketika kita menasihati orang lain, nasihat untuk pribadi sendiri. Makanya banyak para habaib, para ustadz ketika ceramah, ini nasihat untuk pribadi sendiri dan untuk kalian. Makanya jangan nunggu benar dulu. Kalau semua ngerasa belum benar, siapa yang benar ya? Ada orang mabok pinggir jalan, tahu hukumnya ini mabok haram. Mau dikasih tahu, oh saya juga masih banyak salah. Ada orang lagi ninggalin sholat, oh ada orang ninggalin sholat nih. Saya pengen kasih tahu, sholat hukumnya wajib. Cuma ngerasa, saya juga belum benar. Terus kalau semua begitu, siapa yang mau benar? Kalau semua orang merasa dirinya masih belum benar, siapa yang mau benerin? Ada orang nggak sholat, nanti itu orang nggak sholat, kenapa nggak dibenerin? Saya juga belum benar, Terus siapa yang mau nasihatin dia? Kalau bukan kita, makanya apa? Nasihatin dia sama dengan nasihat kita diri sendiri. Itulah. Ada yang melakukan Allah SWT. Dan juga warisannya Nabi ini, itu tadi ilmu. Itu kalau orang sudah memegang warisannya Nabi, udah cukup. Dunia wa ma fiha sudah cukup. Barang siapa yang mengejar daripada dunia, itu contohnya seakan-akan diibaratkan orang yang mengejar matahari atau pelangi. Itu pelangi itu bisa kelihatan tuh. Ada yang bisa nggak ngejar pelangi? Ada yang bisa ngejar pelangi? Nggak ada. Semakin orang mengejar pelangi, nggak bakal kesampaian. Itulah orang yang ibarat kata yang mengejar dunia tuh begitu. Orang yang mengejar dunia seakan-akan dia sedang mengejar bayangannya sendiri, tidak akan kejar. Nah ini gara-gara dia mengejar dunia, akhiratnya ketinggalan. Dia mengejar matahari nggak bakalan bisa, mengejar pelangi ujungnya nggak bakalan bisa. Itu bagikan orang yang mengejar dunia. Tapi orang yang mengejar akhirat, dunianya bakal ngikutin. Balikan tuh. Kalau kita mengejar dunia, akhirat nggak bakal ngikutin kita. Tapi orang yang mengejar akhirat, dunia yang ngikutin kita. Akhirnya apa? Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunianya dapat, dua-duanya dapat. Tapi barang siapa yang mengejar dunianya saja, maka akhiratnya nggak bakal ketinggalan. Jadi kalau kita mengejarnya akhirat, kita kejar akhirat, kita kejar akhirat, maka dunia bakal ngikutin kita. Sebaliknya kalau kita ngikutin dunia terus, akhirat nggak bakal ngikutin. Akhirnya apa? Wafatnya kita dalam keadaan jauh daripada rahmatnya Allah, su'ul khatimah, kenapa?
Karena dunia kita ini, hidup kita sibuk dengan mencari dunia aja, sehingga wafatnya udah begitu. Terkadang ada orang berdoa, ya Allah kerja hese amat, ya Allah pegawaian Allah, ya Allah ya gawe hese amat, ya Allah berikan pegawaian eta maka cirik-cirik tidak mati. Saya kan begitu sampai ingus nanti naik ke luhur, turun lagi, naik turun lagi, ya Allah hese amat gawe ya Allah berikan gawe atau ya Allah kasih ijabah poho karena ngaji deh sibuk diisuk tapi kaputing gawe begitulah. Contoh ini jangan ngapungnya irungnya ya siripan ngadengan deh. Pan ngapung irungnya teh jadikan contoh. Siripan ini gajinya gede dia tuh sebulan 4 juta tuh. Siripan yang mau minta duit potong. Ini siripan contohnya tuh, masya Allah dia kerja setiap hari dari pagi enggak malam. Cuma lihat beliau dikejar akhirat itu kerja tuh. Dengan mengejar dunia terus lihat tuh. Cuma lihat subhanallah, anak nggak pernah lihat dia absen. Anda lihat Sabtu pagi pengajian roha ada di masjid, Jumatnya roha pagi ada di masjid, Minggunya ada di masjid, malamnya sekarang budah ada lagi. Ntar besok Senin, Selasa pagi budah ada bahasa ada dia. Ntar malam Jumat ada lagi. Padahal kerja. Ini yang begini contohnya apa? Akhirnya apa? Ini orang begini ikutin. Dia mengejar akhirat, dia mengejar dunia, akhirnya ketinggalan. Ini yang begini hidupnya berkah. Sama, mudah-mudahan ada juga istiqomah. Amin. Yo, masya Allah istiqomah malam Senin ngumpul. Amin. Mulai malam Senin ngumpul saatnya, mudah-mudahan beliau aktif juga hari Selasa pagi. Termasuk karena sini itu jarak aktif kalau pagi. Malam Jumat, Ustaz Arif kalau malam Jumat dia nggak jaga gawang sana, jaga kopi merokok. Mudah-mudahan kita dapat rokoknya. Amin. Yang rokok enggak jangan. Ada dari bukan Allah SWT. Dan yang terakhir disebutkan tadi tentang akhirat. Yang terakhir apa? Mengatakan Nabi Muhammad SAW, man arada dunya, disebutin di sini tuh. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Orang yang pengen dunia fa alaihi bil ilm. Pengen dunia enggak? Pengen. Orang yang pengen dunia fa alaihi bil ilm. Orang yang pengen dunia dengan ilmu. Pengen dunia pakai ilmu. Dagang pakai ilmu enggak? Dagang pakai ilmu enggak? Coba kalau dagang enggak pakai ilmu gimana ceritanya? Mang, iya contohnya, maaf contohnya. Mang, iya salak baraha ya 1 kilo. Oh, itu harganya 1 kilo 20.000. Dikasih duitnya 50.000. Kembaliannya berapa? Berapa pengembaliannya? Harganya 20.000. Ini salak 1 kilo 20.000 contohnya, salak 20.000 1 kilo. Duitnya 50. Kembaliannya berapa? 30. Tapi orang yang nggak belajar ilmu, apa? Berapa ya Mang salaknya? 20.000. Duitnya 50.000, kembaliannya 40.000. Berarti untung baru rugi. Kenapa? Ada nggak pakai ilmu. Nah sama akhirat juga, orang pengen akhirat gimana? Sholat pakai ilmu nggak? Nah, kira-kira kalau sholat nggak pakai ilmu sah nggak sholatnya? Wudunya harus benar. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya sah nggak? Nah, bahkan kalau lagi sholatnya, yang paling wajibnya apa dalam sholat? Fatihahnya. Kalau fatihahnya benar, sholatnya benar. Nah, kadang-kadang bahkan anak tuh pernah disuruh untuk sholat, untuk lagi pas mondok, ada disuruh belajar suratul Fatihah selama 6 bulan. Selama 6 bulan baca Fatihah. Kenapa? Sakit pentingnya lah Fatihah, bacaan panjang pendek. Dia sampai sekarang anak nggak ngerasa. Bukan berarti orang kira udah bisa, nggak. Sampai sekarang anak masih merasa kelemahan dalam suratul Fatihah. Jadi orang pengen akhirat, sholatnya harus benar. Buka puasa pakai ilmu, semuanya pakai ilmu. Nggak pakai ilmu nggak bakalan benar. Orang mau jalan akhirat, ya, sholatnya sebelum wudu apa dulu? Nih orang apa yang punya hadas besar. Orang ketika balik dalam mimpi mau dilakuin bodo amat ya gimana ceritanya pokoknya orang yang punya hadas besar ada mandi hadasnya harus benar nggak benar ya kalau nggak benar gimana sholatnya haram juga Quran juga begitu kan. Jadi man arada dunya fa alaihi bil ilm. Orang yang pengen dunia pakai ilmu. Man arada akhirah, barang siapa yang pengen akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa pengen dua-duanya fa alaihi bil ilm. Man arada huma, siapa yang pengen dua-duanya, pengen akhirat, pengen dunia, dua-duanya menang fa alaihi bil ilm. Jadi orang pengen sukses dunia wal akhirat dengan apa? Dengan mengikuti thariqah para ulama, apa? Dengan fa alaihi bil ilm. Ilmu dengan apa? Menuntut ilmu. Man salaka tariqan, ditambahkan oleh Nabi Muhammad di sini. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Subhanallah. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah langkahkan. Man salaka tariqan yaltamisu ilman, pengen belajar ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah. Nanti di akhirat Allah akan mudahkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sirat itu perjalanan 3000 tahun.
Ada mengatakan 500 tahun, bukan 7 rambut. 7 rambut patikan maju lah beres. Siratal mustaqim itu bagaikan rambut yang dibelah 7, tipisnya, bukan panjangnya. Tipisnya bagaikan rambut yang dibelah 7. Tipisnya segitu. Itu sirat itu perjalanannya apa? Nanjak ke atas 1000 tahun. Lurus 1000 tahun, ke bawah 1000 tahun. Tipisnya bagaikan rambut dibelah 7, tajam lagi. Kalau orang nggak selamat di sirat, itu jatuh ke neraka jahanam, nauzubillah. Ini tisu contohnya, dilemparkan ke bawah. Berapa detik? 1 detik. Nanti orang yang melewati sirat nggak selamat 70 tahun baru nyampe ke bawah. Orang bilang, "Bib, kilo kue dadahan mawat tapi di akhirat itu sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, bakalan mati. Biar merasakan siksa pedihnya Allah Taala. Nauzubillah min dzalik. Semua kalau pengen selamat ya Allah, serem. Intinya apa? Bib takut, ya semua juga takut, nanti doang. Semua juga takut. Intinya kalau pengen selamat dunia wal akhirat, dengan apa? Ikutin jejak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para pewaris-pewarisnya. Ini warisannya Nabi Muhammad. Untung. Makanya kalian beruntung ketika kalian hadir malam Jumat, malam Senin, malam hari Selasa pagi. Ketika kalian hadir majelis taklim yang benar, bukan yang mengkol. Kan nggak semua ulama benar, ada yang mengkol juga. Salah ulama kan makanya beda-beda. Suka najara, suka bilang, oh ini jara bid'ah. Makanya ikutin yang jelas. Ini foto Bukhari, nggak jelas Habib Alwi sih. Nggak jelas siapa gurunya. Habib Umar bin Habib, nggak jelas yang tidak ambil lagi. Nah ente nih sekarang nih hadir ke sini. Ente yang hadir ke sini bersyukur. Kenapa? Ente sekarang mendapatkan warisannya Nabi Muhammad SAW. Pulang dari sini kalau istri nanyain, dari mana Pak? Ya saya pulang dari majelis. Oh besek tuh. Kan gitu biasanya Bang pemajikan. Menang amplop tuh. Nah, bilang anak orang menang amplop. Saya nggak dapat amplop, saya nggak dapat makanan. Tapi saya apa? Saya pulang bawa apa? Bukan bawa amplop, saya pulang bawa warisannya Nabi Muhammad SAW. Apa warisannya Nabi? Ya, kita pulang dari sini. Kalau dikasih pilihan, milih besek apa warisan Nabi? Milih amplop apa warisan Nabi? Makanya kita pulang dari sini kita bawa apa? Bawa warisannya Nabi. Mana warisannya Nabi? Kok kelihatan? Warisan Nabi nggak kelihatan. Warisannya apa? Ilmu. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga kita pulang dari sini kita membawa warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tutup dengan salah satu kisah yang Fakir alami. Waktu itu ketika Fakir selesai mondok, Fakir dulu mondok pertama di Darul Hadith Ngalaman, terus pindah ke Al-Masyad. Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salih. Syekh Yaman Abdurrahman bin Syekh sekarang salah satu ulama yang paling sepuh. Bahkan di Hadramaut pun dianggap paling sepuh dan dihormati, Masya Allah. Habib Abdurrahman bin Syekh sekarang usianya mencapai 90 lebih. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya pada umur. Dan setelah itu Fakir mondok terakhir yang dihitung sebelum di Nurul Fatah. Nurul Fatah pernah mondok 1 tahun unggul buat 10 tahun ya. Di situ terakhir ketika Fakir mondok selama 5 tahun kurang lebihnya di An-Nizam di Kiai Haji Abdullah Mukhtar, murid daripada Habib Syekh bin Salim, ayahanda daripada Abdurrahman. Beliau mengatakan, ya Bagir, nanti kalau seandainya Bagir keluar dari pondok berhasil, Bagir dakwah, ceramah, ataupun Bagir menjadi seorang undangan doang, bukan mustami, bukan seorang pendakwah. Kan kalau orang cuma datang doang, terkadang suka disuruh, itu namanya dakwah. Itu kalau udah benar-benar, itu kamu jadi seorang dakwah yang benar-benar ngajar, segala macam. Nah intinya apa? Kalau ketika Bagir diundang, pesan ke anak itu pribadi. Ketika Bagir diundang di satu majelis ataupun pengen hadir di satu majelis, maka Bagir harus siapkan 3 ini. Anak lupa yang ketiganya apa, cuma yang 2 ingat. Apa yang pertama? Bagir harus siapkan uang. Uang untuk apa? Duit berapa? Buat apa? Buat pergi. Buat pergi ke majelis, ongkosnya buat datang dan ongkos untuk pulang. Itu yang pertama. Harus punya duit. Kalau majelisnya agak jauh, ya mungkin contoh dari Ciamas lah, nggak jauh. Itu harus punya duit. Untuk apa? Untuk pergi dan untuk pulang. Yang kedua, harus punya apa? Bagir harus punya uang lagi. Untuk apa? Untuk beli makan dan minum. Nah, itu. Kenapa? Agar niat hadirnya nggak ngarepin daripada makanan, nggak ngarepin duit. Ya sekarang kan ngarepin. Ya ngarepin apa-apa sih dapat berkah juga. Jadi apa dia datangnya? Udah nggak ngarepin amplop lagi deh. Dikasih alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi hadirnya karena apa? Karena Allah. Jadi hadir nggak usah ngarepin amplop lagi. Atau kalau ngarepin amplop kan bingung, kayak balik kumaha ya, bagaimana amplop kan gitu. Makanya siapin duit. Jika kita siapin duit, kita datang dengan ongkos pribadi sebenarnya. Pulangnya kita nggak usah mikirin lagi, nggak usah cari tebengan lagi, nggak usah. Karena ada ongkosnya untuk pergi dan pulang. Satu. Yang kedua, Bagir harus punya uang. Uang apa? Uang untuk beli makan. Sehingga ketika datar jangan sampai pikirannya karena Allah, bukan karena Allah. Hadir majlisnya bukan karena Allah. Karena apa?
Allah ibu tengah lapar ya, boleh bagikan ke bagian mal ya, bagi nih nasi uduk bagian nih di depan ya, yang nasi depan kemudian bagian ya. Jadi datangnya kita teh nggak bakal mikirin uduk, nggak mikirin ongkos, nah begitulah bisa menjadikan sebab dekatnya kita kepada Allah dan kita hadir majelis betul-betul kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, siapapun yang hadir majelis taklim nanti pembahasannya minggu depan, mendapat kesempatan lagi minggu depan tentang malaikat fudla, malaikat yang Allah ciptakan khusus. Malaikat fudla, oke, pembahasannya panjang lebar. Khususnya intinya apa? Di situ disebutkan bahwasanya ketika Allah singkat ceritanya, singkat riwayatnya, di situ Allah menciptakan malaikat fudla ini ketika malaikat ini bilang kepada Allah tentang apa yang mereka inginkan, lalu Allah mengatakan usyiduku ya malaikati kursi inni qad ghafartu lahum, saksikan wahai para malaikatku aku ampunin dosa mereka. Lalu malaikat meletup protes ini ingetin, lalu mah ingat ngomong doang dah, Allah ini daripada hambamu ini nggak niat hadir benar-benar karena ummu ya Allah. Ada yang hadir cuman karena ada perlu sama temannya, contohnya ini datang dia si Audi tanya, Audi lihat Audi datang ke Habib Alwi di sini bukan niat untuk baca burda, bukan niat hadir, pengen lagi hutang ke si Maul. Nah, contoh, karena si Maulnya lagi hadir majelis, ditungguin masih Audi dari luar, kira beres aja. Beres majelis, si Audi lagi hutang. Oh, mana sih hutang? Nah, mana hutang? Walaupun dia niatnya pengen lagi hutang ke si Maul, cuman sambil nungguin hadir, sambil nungguin. Jadi lagi hutang, si Maulnya lagi hadir majelis, wah si Maul di Habib Alwi, si Maul bisa kabur dia. Tungguin masih Audi di luar. Jadi si Audi dia kesini mau ngapain? Mau hadir apa menagih utang? Tapi tetap orang yang begitu, usyidukum ya malaikati kursi inni qad ghafartu lahum humul ghum la yusqa galisuhum. Subhanallah. Orang saksikan wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahum, aku ampunin dosa mereka. Humul ghum la yusqa galisuhum. Orang yang hadir bersama orang-orang saleh berkumpul di majlis taklim, humul ghum, tidak akan aku hinakan. La yusqa jadi suhub, tidak akan sia-sia mereka pulang dari majelisnya taklim yang sedang mereka hadiri. Audi walaupun niatnya cuma lagi hutang doang masih mau, si Audi pulang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang sengaja niat hadir ikhlas lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pulang dari sini menambah kesempatan kita dalam berdakwah dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan Allah, khususnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang saya akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alaina alladhi yanfa'una rabbi faqihna